pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sering dianggap sederhana, tapi sebenarnya sangat fundamental ya dalam dunia troubleshooting hardware, yaitu komparasi pemecahan arus ya. Bukan sekedar melihat angka dari power supply, melainkan membaca perilaku sistem melalui dinamika arus dan distribusi daya. Banyak teknisi pemula terjebak pada satu pertanyaan, arusnya berapa? Seperti itu. Padahal bagi teknisi senior, pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana arus itu bergerak. Arus listrik bukan hanya konsumsi daya ya. Arus listrik bukan hanya konsumsi daya, tapi indikator aktivitas internal sistem. Dari pola arus kita bisa membaca apakah sistem mulai hidup, apakah inisialisasi berjalan, ataukah sistem berhenti di titik tertentu. Alur dasar distribusi daya itu yang paling dasar itu adalah tegangan dari baterai atau power supply umumnya berada di rentang atau range 3,7 hingga 4,2 volt ya. Tegangan ini masuk ke IC PMU atau PMIC yang disebut Power Management Unit atau Power Management Integrated Circuit, yang memiliki peran krusial yang mengatur regulasi tegangan, mendistribusikan daya, dan menjaga stabilitas dan proteksi sistem. Dari PMU, daya dialirkan atau direcah tegangannya ke beberapa IC seperti CPU atau SOC, memori RF, sensor, dan peralatan pendukung lainnya. Jika salah satu tahapan ini gagal, maka pola arus akan langsung berubah, dan disitulah diagnosis dimulai. Pada handphone normal kita akan melihat pola arus yang progresif dan logis ya. Karakteristiknya saat power ditekan, arus naik secara bertahap ya, dan terjadi fluktuasi arus yang menandakan proses inisiasi. Setelah boot selesai, arus masuk ke kondisi steady state. Dan di sini saya tampilkan adalah arus yang tidak normal ya, di mana handphone ini adalah handphone yang terjebak di mode Qualcomm atau preloader. Ya, di sini tertampil 0,07 mA ya. Tentu sampai di sini IC power sudah melaksanakan tugasnya, sudah bekerja dengan normal, dan CPU berhasil mengeksekusi boot sequence, dan tegangan pada rel utama berada dalam posisi stabil. Namun di sini terbaca Qualcomm preloader Qualcomm mode, artinya handphone ini bermasalah pada area eMMC atau storage. Apakah itu file yang bermasalah, file boot, atau config-nya dan lain-lainnya, itu istilahnya permasalahan atau problemnya ada di internal memori storage ya. Dan di sini steady state adalah kondisi di mana sistem sudah mencapai keseimbangan energi. Dalam kondisi ini tegangan relatif konstan, konsumsi arus stabil, dan tidak ada lonjakan ekstrimnya. Ini menandakan bahwa sistem hidup secara fungsional dan struktural. Mode 908 ini sekarang kita masuk ke arus yang sering membingungkan kita, yaitu mode 908 ya. Pada mode ini arus masih muncul, tapi nilainya cenderung terbatas, polanya sering stagnan atau berulang ya. Secara teknis PMU masih aktif, jalur daya dan dasar masih utuh, CPU hanya berjalan di level bootroom atau emergency mode, terbaca si mode Qualcomm ya. Di sini saya akan mengukur nilai dari atau mengukur aktif tegangan pada IC power ya, untuk memastikan CPU benar-benar mendapatkan nilai atau tegangan yang dibutuhkan ya. Jangan sampai kita menyalahkan IC power. Nah, di sini tertampil 0,08 volt, itu sudah normal ya. Di induktor lainnya kita coba lagi apakah tampil. Nah, tampil juga 0,08 ya. Itu fluktuatif, itu normal. Oke, normal. Dan di bawahnya juga normal ya pengukurannya. Tentu kita cari VDD core-nya juga hadir, dan oke, 2 volt hadir, 1, sekian volt hadir. Oke.
Tentu ya yang jadi masalah adalah MMC. Sekarang kita masuk ke transient versus steady state ya. Jadi sedikit pembahasan ya tentang transient and steady state. Dalam analisa profesional kita membagi sistem ke dua fase besar ya. Transient state artinya fase di perubahan, inisialisasi dan adaptasi ya. Sementara untuk steady state-nya fase stabil dan seimbang. HP normal melewati keduanya. Teknisi senior tidak bekerja berdasarkan tebakan. Yang dianalisis adalah kurva arus, respon terhadap waktu, hubungan antara tegangan dan distribusi daya. Arus yang fluktuatif tapi terarah itu sehat. Arus stabil tanpa progres itu tanda masalah. Dan arus nol ada sinyal kegagalan. Arus nol adalah sinyal kegagalan total. Artinya kalau nggak ada asumsi arus, kita tekan on 00, nah itu adalah kegagalan ya. Tentu kita pukul mundur, belum menyalahkan SOC, belum menyalahkan MMC, tapi lebih ke cara kerja IC power itu sendiri. Dan di sini saya akan tampilkan perbedaan atau komparasi hasil compare dari nilai handphone yang normal. Ini adalah handphone normal ya. Di start awal dia terlihat 0,270 mAh dan fluktuatif, dan itu masih fase-fase startup atau kita sebut boot sequence. Setelah itu di fase ini ketika dia berhasil load ke sistem atau normal, dia akan menunjukkan nilai 0,923 mAh sampai 1 ampere, itu pun masih batas normal, dan terjadi steady state di sini, artinya tegangan sudah stabil ya. Oke, sekian dulu dari saya. Dengan memahami komparasi pembacaan arus ini, kita tidak hanya memperbaiki handphone tapi juga meningkatkan cara berpikir teknis kita. Ini bukan soal cepat-cepat reward, tapi juga membaca sistem sebagai satu kesatuan energi dan logika. Itulah pendekatan kita teknisi senior, analitis, terstruktur dan berbasis sains ya. Dan di sini saya undur pamit ya.